Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Di kompleks candi ini terdapat 9 buah candi. Candi ini ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1804 dan merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Syailendra abad ke-9, yaitu tahun 927 Masehi. Candi ini memiliki persamaan dengan kompleks Candi Dieng di Wonosobo. Candi ini terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udara di sini cukup dingin, berkisar antara 19 sampai 27 derajat Celcius. Adanya arca Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, dan Ganesha menjadi bukti bahwa Candi Gedong Songo digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap dewa. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Selain itu, objek wisata ini juga dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda. Semarang memang terkenal dengan wisata alamnya yang juara, namun di wilayah ini juga terdapat objek wisata yang berupa candi, salah satunya adalah Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo mempunyai arsitektur yang begitu mengagumkan. Selain itu, letaknya yang berada di pegunungan juga membuat pengunjung sekalian berwisata alam. Candi Gedong Songo merupakan kompleks candi peninggalan agama Hindu. Candi ini terletak di kaki Gunung Ungaran dengan ketinggian yang mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, yang membuat pengunjung yang terhibur ke sini dapat pula menikmati keindahan alamnya. Suhu di candi yang berkisar antara 19 sampai 27 derajat Celcius membuatnya mempunyai udara yang sejuk. Terdapat beberapa candi yang bisa dijelajahi. Candi-candi ini menyuguhkan panorama yang berbeda-beda. Semakin tinggi pesona yang ditawarkan juga semakin menawan, dan ditambah kabut tipis yang menyelimuti, kita bisa menulis candi mulai dari candi pertama hingga seterusnya. Candi ini dibangun pada abad ke-9, yaitu pada masa Wangsa Syailendra sekitar tahun 927 Masehi. Penemu candi bernama Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1740 Masehi. Pada saat menemukan candi ini, Sir Thomas hanya menemukan 7 buah candi sehingga dinamakan Candi Gedong Pitu. Namun beberapa tahun setelah itu, ada arkeologi dari Belanda yang melakukan penelitian ulang selama kurang lebih 3 tahun, menemukan 2 candi baru di sekitar lokasi Candi Gedong Pitu. Oleh sebab itu, nama Candi Gedong itu diubah menjadi nama Candi Gedong Songo. Bentuk dari candi-candi ini persegi panjang yang berukuran tidak terlalu besar dan memiliki tinggi kurang lebih 5 meter. Setiap candi yang ada di lokasi ini memiliki ukuran yang berbeda, namun dengan bentuk yang hampir sama. Kegiatan yang sering dilakukan oleh wisatawan di lokasi ini adalah berfoto dengan bangunan candi serta menikmati keindahan alam. Karena lokasi candi ini terletak di dataran tinggi, udara di sekelilingnya candi cukup dingin dan menjadikan suasana liburan lebih asik. Selain itu, kita juga dapat mempelajari sejarah di mana ada penjaga ataupun pengelola yang dapat membantu menjelaskan sedikit banyaknya tentang terbentuknya Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo dibuka pada pukul 6.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Disarankan untuk kita yang mau berkunjung pada pagi hari sekalian atau sore hari sekalian, karena di tempat ini kita bisa menikmati indahnya sunrise maupun sunset.
Untuk menuju ke lokasi ini cukup mudah karena hanya dengan berjarak 100 meter dari wisata Ayana Gedong Songo. Nama Gedong Songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu gedong yang artinya bangunan dan songo yang berarti 9. Candi Gedong Songo merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun sekitar abad ke-8. Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya Raja adalah yang membangun Candi Gedong Songo pada awal pemerintahannya. Namun, candi peninggalan budaya Hindu ini baru ditemukan oleh Sir Thomas Ramsden Raffles pada tahun 1804. Mulanya hanya ditemukan 7 buah bangunan candi sehingga dinamakan Candi Gedong Pitu. Kemudian pada sekitar tahun 1908 hingga 1911, arkeolog asal Belanda bernama Van Steen Kallenfels menemukan 2 bangunan candi tambahan. Saat itu namanya berubah menjadi Candi Gedong Songo dan pernah dilakukan pemugaran sebanyak 2 kali. Pemugaran pertama dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1928 hingga 1929. Sedangkan pemugaran kedua pada tahun 1972 hingga 1982 oleh pemerintah Indonesia. Kekuasaan kerajaan pada masa lalu tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali dengan Semarang, ibu kota dari Jawa Tengah. Terdapatlah kompleks candi peninggalan agama Hindu yang bernama Candi Gedong Songo. Terletak di kaki Gunung Ungaran, membuat kompleks candi ini begitu unik. Selain keindahan alam dan kemegahan bangunan candi, di sini juga wisatawan bisa melakukan banyak aktivitas seru. Untuk masuk ke kawasan Candi Gedong Songo, kita dikenakan tarif masuk yang murah. Namun berlaku tarif masuk berbeda antara wisatawan domestik dan mancanegara. Karena menanjak, kita juga dapat mendaki menggunakan kuda dengan tarif berbeda per candi. Keindahan alam dan arsitektur candi merupakan daya tarik utama tempat wisata ini. Lokasinya yang berlatar Gunung Ungaran menjadikan tempat ini sangat eksotis untuk dikunjungi. Selain itu, berbagai kegiatan wisata bisa dilakukan, berikut beberapa di antaranya. Perpaduan keindahan alam pegunungan Ungaran dan keunikan arsitektur candi menjadi daya tarik utama objek wisata ini. Pengunjung dapat menaiki candi mulai dari candi pertama hingga seterusnya. Setiap candi menawarkan pemandangan yang berbeda-beda. Semakin tinggi semakin akan nampak indah, ditambah kabut tipis yang menyelimuti. Selain itu, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan lingkungan yang hijau. Pepohonan tinggi berjajar membentuk barisan rapi. Pelatarannya pun penuh dengan rumput segar serta bunga warna-warni yang menghiasi semak-semak. Dari namanya, Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Namun ternyata candi yang ada di objek wisata ini tidak berjumlah tepat 9. Jumlah pastinya tidak ada yang mengetahui. Hal ini karena candi peninggalan Wangsa Syailendra ini lokasinya tidak berurutan. Antara candi 1 hingga 9 tidak ada berurutan, namun berpencar. Ada pengunjung yang menghitung jumlahnya 7 candi, ada juga yang 8 candi. Jika ada yang menghitung jumlahnya 9 candi, mitosnya akan mendapatkan keberuntungan. Terlepas dari itu semua, objek wisata ini ternyata mempunyai bioenergi. Bahkan bioenergi ini lebih baik daripada di Tibet, Cina.
Tantangan berwisata di Gedong Songo adalah tanjakan di setiap candinya. Pengunjung dapat mengunjungi semua candi yang ada dengan berjalan, tentunya akan sangat melelahkan, apalagi tidak terbiasa dengan mendaki. Alternatif lain bagi pengunjung yang ingin mendaki tanpa berjalan adalah dengan naik kuda. Di pintu masuk area candi, pengunjung akan ditawari persewaan kuda. Pengunjung pun dapat memilih paket candi yang akan dikunjungi. Di sekitar kawasan candi juga terdapat pemandian air panas. Ketika menuju candi ke-6 dan ke-5, pengunjung akan menemukan sumber mata air. Sumber mata air ini mengandung belerang yang asapnya mengepul tebal. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wilayah tersebut. Banyak wisatawan yang berfoto di spot asap mengepul ini, bahkan mereka seolah lebih tertarik berfoto daripada menikmati hangatnya sumber mata air ini.